Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Kita ketemu lagi dengan Bu Ambar ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas bakteri. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang kapang. Mohon diperhatikan, dipahami, dan apabila tidak jelas atau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya. Kita mulai ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak 10 APL 1 dan 10 APL 2? Hari ini kita akan bahas yang namanya adalah bakteri. Minggu kemarin kan kita ngebahas kapang ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas bakteri. Nah, mohon perhatikan. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai? Oke, kita lanjut. Untuk pembahasan bakteri, siap ya? Nah, sebelum pembahasan bakteri, Ibu akan bahas yang namanya tujuan dulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menggambarkan struktur bakteri dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan manfaat bakteri dalam bidang pertanian, teknologi, dan kesehatan dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri bakteri dengan baik dan benar. Kita lanjut ya. Nah, kalian lihat dulu, perhatikan gambar. Ya, lihat. Gambar pertama, dilihat ya. Kita lanjut, gambar kedua. Untuk gambar pertama, dilihat ini ada nama bakteri namanya Propionobacterium. Ada Lactococcus, ada Lactobacillus, ada Streptococcus, ada Bifidobacterium. Dilihat di sini. Di sini bentuknya berbeda-beda ya. Kalau Lactococcus, lihat bentuknya seperti apa sih? Oh, ini bulat, ya kan? Kalau Lactobacillus bentuknya seperti batang ya. Ini gambar pertama ini adalah gambar 3 dimensi gambar bakteri. Nah, kalau di gambar yang kedua, gambar kedua ini adalah gambar ya hasil praktikum kelas kalian bakteri Salmonella. Nah, di sini dilihat ini warnanya merah. Kalau warnanya merah, ini adalah bakteri gram negatif ya. Nanti bakteri itu dilihat dari dinding selnya, ada namanya bakteri gram negatif dan ada bakteri gram positif. Nah, di sini bentuknya adalah batang. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas pertama itu apa ya? Pertama akan kita bahas adalah ciri-ciri bakteri. Ciri bakteri pertama, dia bersifat prokaryotik. Minggu lalu, Ibu pernah membahas kapang. Lalu pernah membahas bedanya prokaryotik dan ekaryotik. Masih ingat nggak? Arti prokaryotik itu apa? Ayo, coba diingat-ingat lagi ya. Prokaryotik itu artinya adalah organisme tersebut tidak memiliki membran inti. Jadi ntar kita lihat gambar ya, mana maksudnya membran itu letaknya di mana. Terus ciri kedua, ya dia bersifat uniseluler. Artinya hanya tersusun atas satu sel. Ciri ketiga, tidak memiliki klorofil. Ciri keempat, ukurannya bervariasi antara 0,12 sampai 5 mikron. Lalu bentuk selnya beragam. Tadi seperti di gambar, ada bentuknya seperti bulat, ada bentuknya seperti batang atau basil, dan juga ada bentuknya seperti spiral. Makanya bentuknya sel beragam. Kita lanjut ya. Terus ciri selanjutnya yaitu adalah hidup bebas atau bersifat parasit. Maksudnya apa sih hidup bebas atau parasit ini? Jadi contoh ada bakteri yang bersifat hidupnya bebas. Ada bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium itu berguna untuk mengikat nitrogen. Karena nitrogen di alam tidak bisa langsung diserap oleh makhluk hidup. Nah,
si bakteri Sobium inilah dia punya namanya ya kemampuan untuk mengikat nitrogen. Ada yang bersifat parasit. Contohnya tadi ada Salmonella. Salmonella bersifat parasit ya, dia bisa hidup di usus manusia dan juga hewan. Kita lanjut. Kita akan bahas namanya sekarang adalah struktur bakteri. Nah, lihat gambarnya. Lihat ya, satu ini apa namanya, dua ini apa namanya. Penasaran kan? Ya, akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini struktur bakteri dibagi dua, ada struktur luar dan struktur dalam. Sekarang kita akan lihat struktur luar itu ada apa aja ya. Nah, yang pertama itu ada flagel. Flagel dia itu berguna untuk sebagai pergerakan. Tadi bentuknya panjang itu namanya flagel. Terus ada pili ya. Terus yang ketiga ada namanya kapsul. Ini untuk struktur luar. Nah, untuk struktur dalam itu yang mana? Ada namanya dinding sel. Ada membran plasma, terus ada ribosom, terus ada mesosom, ada nukleoid, ada sitoplasma, yang terakhir adalah plasmid. Ya. Kita lanjut. Nah, kita akan bahas di sini adalah fungsinya tadi pada alat-alat yang ada pada tubuh bakteri. Kita akan bahas struktur luarnya dulu. Di sini ada namanya flagel. Flagel ini fungsinya sebagai alat gerak. Jadi si bakteri itu punya alat ya, namanya seperti bentuknya panjang seperti serabut, itu berfungsi sebagai alat gerak. Terus juga dia ada namanya pili. Pili itu berfungsi sebagai alat pelekat. Jadi kalau bakteri ingin menempel di inang, dia akan menggunakan pilinya. Yang ketiga ada kapsul. Nah, di sini adalah pelindung. Jadi si bakteri punya pelindung pada kondisi yang tidak menguntungkan. Kita lanjut. Ini namanya struktur luar pada bakteri. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih struktur dalamnya ada apa aja. Yang pertama itu ada dinding sel. Nah, dinding sel pada bakteri dia mengandung yang namanya peptidoglikan. Peptidoglikan ini adalah ya gabungan antara protein dan polisakarida. Nah, peptidoglikan inilah yang menjadi dasar adanya bakteri gram positif dan adanya bakteri gram negatif. Nanti kelas 11 akan Ibu bahas ya tentang pewarnaan gram. Nah, kita lanjut setelah dinding sel ada apa lagi? Yang di sini fungsi dinding sel itu adalah sebagai pemberi bentuk. Yang kedua, ada namanya membran plasma. Jadi, fungsi membran plasma itu adalah mengatur pertukaran zat. Nah, di sini ada ribosom, yaitu adalah sintesis protein. Yang keempat, ada mesosom, fungsinya adalah menghasilkan energi. Nah, yang kelima, di situ adalah nukleoid. Itu adalah fungsinya pengendali sintesis protein dan pembawa sifat. Yang keenam, itu adalah reaksi metabolisme sel. Yang ketujuh, di sini adalah fungsi plasmid. Di sini adalah fungsinya untuk menentukan sifat-sifat ya. Untuk menentukan sifat-sifat pada bakteri yang diperlukan. Ketika misalnya lingkungan yang tidak menguntungkan, digunakanlah plasmid. Kita lanjut. Nah, kita akan bahas bentuknya. Lihat gambarnya dulu. Yang pertama itu adalah kokus. Di sini ada namanya satu, itu adalah monokokus. Kedua, diplokokus. Keempat, streptokokus. Ada Sakina, ya, ada tetrakokus. Jadi kalau misalnya mono itu artinya satu, diplo ada dua. Kalau streptokokus bentuknya seperti anggur, ya. Kalau Sakina bentuknya seperti kubus.
Kalau Tetracoccus itu bentuk ada 4 bulatan. Kalau Staphylococcus bentuknya seperti anggur. Yang kedua ada basil, ya. Lihat, ini juga sama, ada satu monobasil, 2 diplobasil, 3 streptobasil. Kita lanjut. Nah, di sini ada bentuk yang ketiga, itu adalah spiral. Lihat, ada bentuknya seperti tanda koma ya. Ini namanya Vibrio. Contoh nama bakterinya adalah Vibrio cholera. Cholera itu adalah ulang Vibrio cholera. Vibrio cholera ini adalah penyebab penyakit pada penyakit kolera. Terus ada namanya Spiroseta. Ya, kita lanjut sekarang. Setelah bentuk bakteri, kita akan bahas yang namanya flagel bakteri. Di sini, flagel itu fungsinya adalah sebagai alat pergerakan. Terlihat macam-macamnya. Ada namanya atrik. Atrik ini dia tidak memiliki flagel. Monotrik 1 di belakang. Amfitrik itu ada 2. Lophotric ya ada banyak di salah satu ujung. Kalau peretrik seluruh tubuhnya memiliki flagel. Kita lanjut, di sini sekarang adalah reproduksi bakteri. Nah, pada reproduksi bakteri, dia bersifat aseksual, ya, artinya adalah pembelahan diri. Jadi, dari bakteri 1 sel menjadi 2 sel, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Itu adalah pembelahan diri. Nah, yang kedua, ada istilah rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini terjadi peristiwa penyatuan 2 genetik dari 2 bakteri yang berbeda. Ya. Nah, di sini rekombinasi genetik ada 3 proses. Ada apa aja? Yang pertama adalah transformasi. Kita lihat gambarnya nanti. Yang kedua ada transduksi. Yang ketiga adalah konjugasi. Nah, lihat gambarnya. Nah, pada transformasi, jadi ketika si bakteri itu akan mati, dia akan melepaskan DNA-nya. Nanti DNA-nya akan ditangkap oleh bakteri yang hidup, bergabung. Itulah disebut sebagai transformasi. Jadi ada penyatuan, penggabungan 2 DNA yang berbeda, ya. Terus yang kedua, transduksi ini juga sama, ada penyatuan DNA yang berbeda. Tapi bedanya, kalau pada transduksi, dia dibantu oleh virus atau bakteriofag. Nah, yang ketiga, ada namanya konjugasi. Konjugasi di sini adalah dengan bantuan plasmid. Ingat tadi fungsi yang Ibu pernah bahas pada struktur bakteri, si plasmid ini, ya, fungsinya itu adalah sebagai pewarisan genetik. Nah, di sini pada reproduksi bakteri lah si plasmid berperan. Jadi nanti si sel bakteri ini, ya, si plasmidnya ini akan pindah ke sel bakteri. Gimana bisa pindah? Yang dibantu dengan pili, ya. Si pili nanti akan membuka, lalu terjadilah penggabungan 2 DNA atau penggabungan 2 sifat. Makanya disebut sebagai rekombinasi genetik. Kita lanjut. Nah, sini ada namanya kebutuhan oksigen. Jadi si bakteri hidupnya itu dibagi 2. Ada bakteri aerob. Jadi bakteri yang membutuhkan oksigen. Contohnya Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas sama dengan bakteri residium. Fungsinya adalah sebagai untuk mengikat oksigen. Sebagai pengikat nitrogen. Ya. Yang kedua, ada namanya anaerob. Jadi ada bakteri yang tidak bisa hidup dengan oksigen. Contohnya di sini adalah Clostridium tetani. Clostridium tetani itu adalah penyebab penyakit tetanus. Nah, sekarang kita akan bahas manfaat bakteri ya. Ada banyak manfaat bakteri. Di sini ada pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi. Mungkin pernah kalian makan yang namanya nata de coco. Nah, nata de coco, bakteri yang berperan adalah Acetobacter psillinum. Terus pernah makan juga yang namanya yogurt.
ya kan? Terus juga pernah makan yang namanya keju. Di sini kalau yogurt itu adalah Lactobacillus bulgaricus. Ya, terus kalau misalnya ada keju itu bisa Lactobacillus casei. Kalau ada kata Lactobacillus berarti bentuk bakterinya bulat atau batang ya. Ayo coba diingat-ingat. Di sini ada yang kedua berfungsi untuk membusukkan adalah Escherichia coli. Jadi di usus manusia Escherichia coli itu berfungsi untuk pembusukan. Terus yang ketiga ada penghasil antibiotik. Contohnya adalah Bacillus polymyxa. Ada pembuatan zat kimia misalnya aseton ya dan butanol. Contoh bakterinya adalah Clostridium acetobutylicum. Di sini ada bakteri juga yang merugikan. Nah, contohnya di sini ada bakteri yang bisa menyebabkan pembusukan makanan. Contohnya Clostridium botulinum. Terus ada penyebab penyakit pada manusia. Ada Mycobacterium tuberculosis, ini adalah penyebab penyakit TBC, Vibrio cholera, penyebab kolera. Ada Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, dan Mycobacterium lepra, penyebab penyakit lepra. Ada juga penyebab pada hewan, disebut sebagai Bacillus anthracis. Nah, di sini Ibu mau kalian mengerjakan ya. Tugasnya apa sih? Tadi kan yang pada slide ketiga itu ada gambar struktur bakteri. Jadi kalian tentukan mana itu yang namanya vili, mana namanya kapsul, mana dinding sel, mana namanya mesosom. Tugasnya dikerjakan dan langsung dikumpulkan ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang bakteri? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung di grup WA ya, atau juga langsung di kolom komentar, atau juga langsung di GCR. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan.